Sejak ribuan tahun lalu, umat manusia hidup dalam bayang-bayang keimanan. Di gua-gua kuno, kita menemukan lukisan tangan yang memohon kepada roh-roh alam. Di piramida-piramida raksasa, kita melihat keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Di setiap sudut bumi, dalam setiap peradaban yang bangkit dan runtuh, kita menemukan jejak-jejak iman, doa yang dipanjatkan, ritual yang khusyuk, dan kitab suci yang menjadi pedoman hidup. Agama adalah arsitek utama peradaban. Ia membangun gereja-gereja yang berdiri megah dengan dentang lonceng yang merdu, masjid-masjid dengan azan yang menggema melintasi cakrawala, dan vihara-vihara dengan denting lonceng yang hening. Ia bukan sekedar bangunan fisik, melainkan pondasi dari sistem nilai, norma sosial, dan harapan kolektif. Agama memberi manusia hal-hal yang paling esensial, yaitu harapan, makna, dan kepastian. Ia memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terdalam yang tak bisa dijawab oleh sains. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan pergi setelah kematian. Ia mengajarkan kasih, menginspirasi pengorbanan, dan memberi penghiburan dalam derita. Agama adalah janji akan surga setelah kematian, sebuah pelipur lara di tengah dunia yang penuh penderitaan. Tapi, apa yang akan terjadi jika semua itu tiba-tiba menghilang? Bayangkan jika alam semesta yang dulunya beresonansi dengan suara-suara ilahi mendadak senyap. Bayangkan sebuah pagi di mana tak ada lagi lonceng gereja yang berdentang, tak ada lagi azan yang memanggil, tak ada lagi kitab suci yang dibacakan, dan tak ada lagi janji surga atau ancaman neraka. Jika agama lenyap dari muka bumi, apakah dunia akan menjadi surga di bumi, bebas dari perang suci dan kebencian atas nama Tuhan? Ataukah justru ia akan berubah menjadi padang tandus yang hampa makna, di mana manusia tersesat tanpa peta moral? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan baru. Ia telah menjadi gumaman, seruan, bahkan ratapan para filsuf besar sepanjang sejarah. Di abad ke-19, ketika perdebatan tentang Tuhan masih didominasi oleh teologi, muncullah sebuah suara radikal dari Jerman. Ludwig Feuerbach, seorang filsuf yang terlupakan namun sangat berpengaruh, menawarkan sebuah tesis yang mengguncang. Tuhan bukanlah pencipta manusia, melainkan manusialah yang menciptakan Tuhan. Feuerbach adalah bagian dari kelompok Hegelian muda yang mencoba menginterpretasi ulang filsafat Hegel dengan cara yang lebih materialis. Dalam karyanya yang monumental, The Essence of Christianity, Feuerbach berargumen bahwa agama bukanlah wahyu ilahi, melainkan sebuah fenomena psikologis yang mendalam. Menurutnya, semua sifat-sifat indah yang kita letakkan pada Tuhan, seperti kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, dan kekuasaan tak terbatas, sebenarnya adalah proyeksi dari aspirasi, idealisme, dan potensi tertinggi dari diri kita sendiri. Tuhan, kata Feuerbach, adalah cermin. Ia adalah refleksi dari gambaran manusia yang paling sempurna, paling agung, dan paling tanpa cacat. Kita menciptakan Tuhan karena kita tidak mampu menerima kelemahan dan keterbatasan diri kita sendiri. Kita membutuhkan sosok eksternal yang sempurna untuk mengaguminya. Dan dalam proses itu, kita tanpa sadar memproyeksikan kualitas terbaik kita ke dalamnya. Agama dengan demikian adalah sebuah bentuk alienasi diri, di mana manusia mengasingkan esensinya yang paling luhur ke dalam sebuah entitas eksternal. Jika agama tiba-tiba hilang, Feuerbach mungkin akan berkata bahwa yang hilang hanyalah sebuah ilusi, sebuah bayangan yang selama ini menutupi pandangan kita. Namun yang tersisa justru adalah kesempatan emas bagi manusia untuk mengenali dirinya sendiri. Tanpa cermin Tuhan, manusia dipaksa untuk melihat wajahnya sendiri, dengan segala kelemahan dan kelebihannya secara langsung. Ia akan memiliki kesempatan untuk mengambil kembali semua sifat mulia yang pernah ia proyeksikan ke Tuhan dan menjadikannya bagian dari dirinya. Akan tetapi, Feuerbach juga mengemukakan pertanyaan yang tak kalah penting. Jika Tuhan adalah cermin, apakah manusia sanggup melihat wajahnya sendiri tanpa retak? Apakah kita siap menerima diri kita apa adanya, tanpa filter ilusi yang telah menenangkan kita selama ribuan tahun? Berangkat dari pemikiran Feuerbach, salah satu muridnya yang paling terkenal, Karl Marx, melangkah lebih jauh. Bagi Marx, agama bukan sekadar ilusi,
Ia adalah alat penindasan. Dalam salah satu pernyataannya yang paling sering dikutip, Marx menyebut agama sebagai candu rakyat atau opium des volkes. Marx menggunakan metafora candu bukan dalam arti negatif atau mengejek semata, melainkan untuk menggambarkan fungsi sosial agama. Candu dalam konteks abad ke-19 adalah zat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan. Agama, kata Marx, melakukan hal yang sama. Ia meninabobokan manusia agar terlena, agar menerima penderitaan dan ketidakadilan di dunia nyata dengan janji akan kebahagiaan dan keadilan di surga. Agama, dengan demikian, menjadi alat bagi kelas penguasa atau borjuis untuk mempertahankan status quo, mencegah revolusi, dan menekan kesadaran kelas proletariat. Menurut Marx, agama membuat rakyat pasif. Ia mengajarkan kesabaran, penyerahan diri, dan keyakinan bahwa penderitaan di dunia ini adalah bagian dari takdir ilahi. Tanpa agama, Marx membayangkan sebuah dunia yang lebih sadar, lebih bebas, dan lebih berani. Rakyat yang tidak lagi dibius oleh janji-janji surgawi akan dipaksa untuk menghadapi realitas penderitaan mereka secara langsung. Dengan kesadaran ini, mereka akan bersatu, menuntut keadilan di bumi, dan bangkit melawan penindasan, bukan menunggu kebahagiaan di langit. Namun, jika candu itu dicabut, apakah manusia benar-benar akan bangkit melawan penindasan? Atau apakah justru mereka akan merasakan sakit yang lebih dalam, sakit dari realitas yang brutal, karena kehilangan penghiburan terakhir yang mereka punya? Apakah manusia, tanpa harapan akan surga, akan jatuh ke dalam keputusasaan yang tak terobati? Pertanyaan ini memicu perdebatan panjang tentang apakah agama adalah penghalang atau justru fasilitator bagi gerakan sosial. Lalu muncullah suara yang paling mengguncang peradaban Barat, Friedrich Nietzsche. Dengan lantang, ia berseru, "Tuhan sudah mati, dan kitalah yang membunuhnya." Nietzsche tidak berbicara tentang Tuhan sebagai sebuah sosok, tetapi tentang hilangnya keyakinan kolektif pada entitas dan nilai-nilai yang selama ini dianggap ilahi dan absolut. Bagi Nietzsche, kematian Tuhan bukanlah sebuah kemenangan. Ia justru meratapinya, melihatnya sebagai sebuah tragedi besar. Mengapa? Karena ia tahu bahwa ketika Tuhan mati, semua pondasi moral yang selama ini menopang manusia, konsep baik dan buruk, benar dan salah, ikut runtuh. Tanpa Tuhan sebagai pusat, dunia akan kehilangan makna. Manusia terancam jatuh ke dalam kekosongan, ke dalam nihilisme, keyakinan bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa, bahwa tidak ada kebenaran mutlak, dan semua nilai hanyalah konstruksi manusia yang rapuh. Nietzsche adalah salah satu filsuf pertama yang secara serius mengkaji konsekuensi dari hilangnya iman dalam skala peradaban. Ia melihat nihilisme sebagai sebuah jurang yang mengerikan. Namun, ia juga adalah seorang optimis yang radikal. Dari puing-puing agama yang runtuh, ia melihat sebuah peluang luar biasa untuk kelahiran kembali manusia. Ia menawarkan sebuah konsep revolusioner, Übermensch, atau manusia unggul. Übermensch bukanlah manusia yang sempurna, melainkan manusia yang berani menghadapi kehampaan nihilisme dan menciptakan nilai-nilainya sendiri. Ia adalah sosok yang berani berdiri tanpa tongkat penyangga moral, tanpa janji surga atau ancaman neraka, dan dengan penuh keberanian menciptakan makna hidupnya sendiri. Jika agama hilang, Nietzsche tidak melihat kiamat, tetapi ujian terbesar bagi kemanusiaan. Apakah manusia mampu berdiri tegak tanpa tongkat penyangga yang bernama Tuhan? Apakah kita memiliki kekuatan batin untuk menjadi pencipta, alih-alih hanya menjadi pengikut? Apakah kita berani menerima kebebasan yang brutal dan bertanggung jawab sepenuhnya atas diri kita? Seorang tokoh lain yang mencoba mengupas agama dari sudut pandang yang berbeda adalah Sigmund Freud, bapak psikoanalisis. Dalam karyanya The Future of an Illusion, Freud berpendapat bahwa agama adalah sebuah ilusi, sebuah keyakinan yang lahir dari kebutuhan psikologis manusia, bukan dari bukti eksternal. Menurut Freud, agama adalah manifestasi dari kebutuhan manusia yang tidak terpuaskan akan figur ayah yang maha kuasa. Ketika kita masih kecil, kita bergantung pada ayah kita untuk perlindungan dari bahaya dunia. Kita melihat ayah sebagai sosok yang kuat, yang bisa memberikan rasa aman dan menjawab semua pertanyaan. Namun seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa ayah kita tidak sempurna. Ia bisa sakit,
ia bisa meninggal dan ia tidak bisa melindungi kita dari semua penderitaan. Ketakutan akan dunia yang tak terkendali dan penderitaan yang tak terhindarkan membuat kita menciptakan sosok ayah kosmik atau Tuhan. Sosok ini adalah proyeksi dari sosok ayah yang kita inginkan, Maha Kuat, Maha Pengasih, Maha Tahu, dan Maha Adil. Tuhan menjadi figur yang menjaga, mengawasi, dan menghukum, memberikan rasa aman dan kepastian di dunia yang penuh ketidakpastian. Jika agama hilang, Freud percaya bahwa manusia akan dipaksa untuk menjadi lebih dewasa. Seperti seorang anak yang akhirnya harus melepaskan genggaman tangan ayahnya, manusia akan dipaksa untuk menghadapi realitas kehidupan yang brutal sendirian. Ia harus belajar untuk mengatasi ketakutannya, menemukan kekuatannya sendiri, dan bertanggung jawab atas nasibnya. Namun, pertanyaannya tetap menggantung. Apakah semua manusia siap kehilangan ayah yang kekal itu? Apakah beban tanggung jawab diri sepenuhnya tidak akan terlalu berat bagi sebagian besar manusia? Sambil melengkapi gagasan Nietzsche tentang penciptaan makna, Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis Prancis, justru menerima dunia tanpa Tuhan sebagai sebuah realitas yang tak terhindarkan. Baginya, ketiadaan Tuhan bukanlah sebuah tragedi, melainkan anugerah yang membawa kebebasan mutlak. Sartre meringkas filosofinya dalam kalimat, eksistensi mendahului esensi. Ini berarti, tidak seperti benda-benda yang dibuat dengan tujuan, misalnya pisau yang esensinya untuk memotong. Manusia dilahirkan tanpa tujuan atau makna yang sudah ditetapkan, melainkan kitalah yang menciptakan makna itu seiring kita hidup. Tanpa Tuhan, tidak ada moral universal yang memaksa, tidak ada takdir yang sudah ditulis di atas batu. Kita sepenuhnya bebas untuk memilih siapa kita dan apa yang kita lakukan. Namun, kebebasan ini datang bersama beban yang luar biasa, karena tanpa Tuhan, tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Kita sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap pilihan, setiap tindakan, dan setiap kegagalan kita. Sartre menyebut kebebasan ini sebagai kutukan kebebasan. Kutukan karena ia berat dan menakutkan. Ia membebani kita dengan tanggung jawab yang maha besar. Tetapi ia juga adalah anugerah, karena hanya dengan kebebasan itulah manusia bisa benar-benar otentik, bisa menjadi dirinya yang sejati, dan bisa hidup dengan keberanian tanpa penyesalan. Jika agama hilang, Sartre akan melihatnya sebagai sebuah pembebasan. Manusia akhirnya bisa berdiri sebagai individu yang otonom, tidak terikat oleh dogma atau janji, dan dengan berani menciptakan esensinya sendiri dari ketiadaan. Bertrand Russell, seorang filsuf Inggris, matematikawan, dan peraih Nobel, menambahkan perdebatan ini dengan sudut pandang rasional. Russell, seorang ateis yang terbuka, melihat agama sebagai sebuah sistem keyakinan yang tidak didasarkan pada bukti, logika, atau penalaran ilmiah. Bagi Russell, agama seringkali menjadi penghalang bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Ia mengutip berbagai kasus di mana dogma agama menghambat penemuan ilmiah, menindas pemikir bebas, dan memicu konflik. Russell percaya bahwa moralitas tidak perlu bersumber dari Tuhan. Etika bisa dan harus dibangun di atas dasar akal sehat, empati, dan pemahaman tentang konsekuensi tindakan kita terhadap orang lain. Jika agama hilang, Russell membayangkan sebuah dunia yang lebih jernih, di mana manusia tidak lagi terikat oleh ketakutan metafisik atau takhayul. Manusia akan berani mencari jawaban melalui observasi, penalaran, dan tidak akan lagi puas dengan jawaban-jawaban yang sederhana dan dogmatis. Dunia akan menjadi tempat yang lebih rasional dan mungkin lebih damai. Namun, Russell juga sadar bahwa rasionalitas saja tidak cukup. Ia tahu bahwa manusia bukan hanya makhluk logis, kita juga makhluk emosional. Ia tidak mengabaikan kebutuhan manusia akan rasa komunitas, ritual, dan makna. Meskipun ia menolak agama, ia tetap mencari hal-hal yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan olehnya. Feuerbach melihat agama sebagai cermin manusia. Marx menyebutnya candu yang melenakan. Nietzsche mengumumkan kematiannya sebagai tragedi dan peluang. Freud menganggapnya ilusi dari kebutuhan psikologis. Sartre merayakan kebebasan yang datang tanpanya, dan Russell mengandalkan rasionalitas untuk menggantikannya. Namun pertanyaan yang paling fundamental tetap menggantung. Jika agama benar-benar hilang esok pagi, apakah manusia akan tersesat dalam kekacauan, atau justru menemukan jalannya sendiri? Mungkin jawabannya bukan ya atau tidak. Mungkin yang terjadi adalah sebuah transisi yang sulit.
Beberapa orang seperti yang diperingatkan oleh Nietzsche akan jatuh ke dalam nihilisme pasif, mencari pelarian dari kehampaan. Sebagian lain seperti yang dibayangkan oleh Sartre akan berani mengambil tanggung jawab penuh atas kebebasan mereka dan menciptakan makna yang orisinal. Pada akhirnya, yang hilang bukan hanya agama itu sendiri, tetapi juga ketakutan, penghiburan, dan makna yang kita letakkan padanya. Dan tugas manusia, dengan atau tanpa agama, akan tetap sama, yaitu untuk terus mencari, terus berjuang, dan bahkan menciptakan makna itu sendiri. Karena pada akhirnya, perjalanan hidup bukanlah tentang menemukan peta yang sudah ada, melainkan tentang berani melangkah di jalan yang belum pernah ada, dan membuat peta itu dengan langkah kita sendiri.